Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 15 November 2022 dalam pekan biasa ke-33 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono, Mazmur dilantunkan oleh Antonia Jovita Ari, dan renungan ditulis oleh Agustinus Ronald. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan puji serta syukur kami haturkan kepadamu, karena dengan penyertaan-Mu pagi ini, kami boleh Engkau bangunkan dalam keadaan sehat, dan Engkau izinkan kami untuk menikmati hari baru-Mu. Hari ini kami hendak mendengarkan serta merenungkan sabda-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menangkap apa yang Engkau kehendaki dari diri kami sebagai pengikut-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu, bab 3, ayat 1-6, dilanjutkan ayat 14-22. Aku, Yohanes, mendengar Tuhan bersabda kepadaku, "Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan daku dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan diberi pakaian putih seperti itu. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, tetapi akan kuakui namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, yaitu saksi yang setia dan benar, permulaan ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, maka aku akan memuntahkan dikau dari mulutku. Karena engkau berkata, "Aku kaya, dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa," dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihati engkau, supaya membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumasi matamu, supaya engkau dapat melihat.
Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama dengan dia, dan ia bersama dengan daku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama dengan daku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan daku di atas tahtaku, yaitu orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan daku di atas tahtaku, yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan daku di atas tahtaku, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan daku di atas tahtaku. Haleluya, 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 haleluya. Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus Anak-Nya sebagai silih atas dosa-dosa kita. Haleluya, haleluya,
Inilah Injil suci menurut Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak Manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Perjumpaan yang membawa keselamatan hidup. Renungan dibawakan oleh Irene Indarti KD. Bapak, Ibu, kaum muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan sukacita senantiasa. Pada bacaan Injil hari ini, kita mendengarkan sebuah perikop yang sudah sering dibacakan baik di gereja, pertemuan iman, maupun sekolah minggu, yakni perihal perjumpaan Sakeus dan Tuhan Yesus. Sakeus dikenal sebagai pemungut cukai yang ingin melihat Tuhan Yesus, namun tidak bisa karena tubuhnya pendek, sehingga sampai harus naik ke atas pohon untuk melihat sosok Yesus. Bila kita merenungkan lebih dalam perikop ini, ternyata banyak yang bisa menginspirasi hidup kita dari perjumpaan Sakeus dan Tuhan Yesus dalam perjalanan Tuhan Yesus melintasi kota Yeriko. Siapakah Sakeus ini sebenarnya? Sakeus adalah orang Yahudi, mempunyai jabatan sebagai kepala pemungut cukai yang dalam kerajaan Romawi adalah kepala lembaga fiskal kerajaan di suatu daerah. Pemungut cukai adalah orang yang mampu menawarkan uang paling banyak kepada pemerintah penjajah Romawi, dan selanjutnya orang tersebut diberi kepercayaan untuk memungut pajak dari bangsa jajahannya dengan segala cara. Hidup seorang pemungut cukai diperoleh dari selisih jumlah uang yang ditetapkan pemerintah Romawi dengan yang berhasil ditagihnya. Para pemungut cukai tidak mungkin berlaku jujur karena mereka tidak mendapatkan gaji. Oleh sebab itu mereka dianggap sebagai pengkhianat bangsa karena bekerja untuk kepentingan penjajah dan mengambil untung dari bangsanya sendiri yang bahkan secara berlebihan. Sementara kota Yeriko saat itu sebagai kota pusat produksi dan ekspor untuk balsam Mekah, tentu saja mempunyai nilai strategis secara ekonomi. Dengan kedua kondisi tersebut, maka sebagai kepala pemungut cukai, Sakeus mempunyai posisi sangat penting
dan mempunyai kekayaan yang luar biasa. Di sisi lain, nama Sakyus dalam bahasa Ibrani berarti yang murni dan saleh. Sebagai seorang Yahudi, mestinya ia mengerti arti dari namanya. Padahal dalam hidupnya, arti nama tersebut amat bertolak belakang dengan apa yang dikerjakannya. Pertemuan dengan Yesus diawali oleh rasa ingin tahu Sakyus, siapakah Yesus itu, sehingga menjadi buah bibir di kalangan orang Yahudi. Rasa ingin tahunya telah mengalahkan lalarnya sebagai seorang pejabat yang kaya raya. Hal ini tercermin dari ulahnya seperti anak kecil yang menginginkan sesuatu, yakni mulai dari berlari dan menyeruak di antara banyak orang hingga memanjat pohon agar dapat melihat Yesus ketika ia melintas. Dan harapannya akhirnya terpenuhi. Ia dapat melihat Yesus yang melintas dari dekat. Namun di luar dugaan, ia disapa oleh Yesus yang memintanya turun dari pohon, dan bahkan Yesus menyampaikan keinginannya bahwa ia harus menumpang ke rumahnya. Ini merupakan kehormatan besar bagi Sakyus, dan ia menyambut kehadiran Yesus dengan penuh sukacita. Menyambut kehadiran Yesus artinya menyambut kehadiran Juru Selamat dalam diri Sakyus. Hanya saja saat itu Sakyus mungkin belum menyadarinya. Kehadiran Yesus di rumah Sakyus yang pastinya amat indah, mewah, dan penuh perhiasan mahal, bukannya membuat Sakyus merasa bangga, namun merasa malu karena begitu besar perhatian Yesus kepadanya di tengah kunjungan orang banyak yang mencemooh kunjungan Yesus tersebut. Perhatian dan kasih dari Yesus tersebut telah membuat perubahan besar dalam diri dan hati Sakyus dengan diawali ia memanggil Yesus sebagai Tuhan. Ia yang semula dianggap berdosa karena memiliki pekerjaan memungut cukai dengan tidak jujur, kemudian bertobat dan menyatakan kepada Tuhan bahwa setengah dari harta kekayaannya akan diberikan kepada orang miskin, serta mengembalikan 4 kali lipat bila ia telah memeras dari orang-orang yang telah membayar pajak kepadanya. Pertobatan yang dilakukan Sakyus tidak hanya menyelamatkan dirinya saja, tetapi seisi rumahnya. Dan hal ini memberikan inspirasi bahwa pertobatan hendaknya diikuti dengan perubahan sikap hidup. Hal itu selaras dengan yang disabdakan dalam kitab Wahyu, bahwa sebelum masuk ke dalam pertobatan, Sakyus adalah orang yang hidup namun sebenarnya mati hatinya. Ia kaya secara materi, namun sebenarnya ia melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Atau dengan kata lain, ia hina dina di hadapan Allah dan sesamanya. Perubahan sikap hidupnya melalui pertobatan telah memerdekakan hidupnya. Semua ini terjadi sebab Sakyus dengan rendah hati menerima dan membiarkan Allah menyelamatkannya. Tindakan pertobatan Sakyus juga dapat dimaknai bahwa ia telah mendapatkan namanya kembali. Dari kisah Sakyus ini, kita dapat menarik pelajaran yang inspiratif, bahwa perjumpaan dengan Yesus telah membawanya dalam pertobatan sebagai kunci guna memperoleh kemerdekaan hidup yang sejati dan kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus. Mari kita berani mengakui kelemahan kita, masuk dalam pertobatan dan memperbaiki hidup kita di hadapannya berkat bimbingan Roh Kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, perjumpaan Sakyus denganmu telah mengubah hidupnya melalui pertobatan. Semoga kisah Sakyus menginspirasi kami untuk senantiasa masuk dalam pertobatan, mengubah cara hidup dengan senantiasa mendengarkan apa yang Engkau inginkan dari kami melalui bisikan Roh Kudus-Mu. Semua ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.